Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023. Masifnya gelaran pameran kendaraan listrik di tanah air serupa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2023 seakan menjadi pembuka gerbang pengenalan percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB bagi masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya pada gelaran IIMS 2023, Presiden RI Joko Widodo mengajak para pelaku otomotif untuk perlahan beralih ke industri kendaraan listrik. Bukan tanpa alasan, target nol emisi karbon pada tahun 2060 pun menjadi tujuan utamanya. Negara-negara di dunia menaruh urgensi yang begitu kuat atas penurunan emisi nol karbon pada bumi sebagai wujud mencegah dampak terburuk pada perubahan iklim. Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu, dari combustion ke geser sedikit-sedikit ke mobil listrik. Data IQR tahun 2021 menunjukkan Indonesia menduduki urutan ke-17 kota paling berpolusi di dunia. Dengan konsentrasi partikulat PM2,5 rata-rata tahunan sebesar 34,3 mikrogram per meter kubik. Menurut catatan, perusahaan teknologi kualitas udara asal negara Swiss itu menyebutkan DKI Jakarta menjadi kota paling berpolusi di Indonesia pada tahun 2021. Melalui data tersebut bisa dibayangkan bahwa kota-kota besar dengan kepadatan aktivitas transportasinya yang kian masif menciptakan implikasi negatif terhadap pencemaran udara. Berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan dari sektor energi di Indonesia per tahun mencapai 596 juta ton karbon dioksida. 24% diantaranya atau sekira 144 juta ton karbon berasal dari sektor transportasi. Bukan hanya berakibat fatal terhadap bumi, usia harapan hidup manusia pun menjadi ancamannya. Jadi kalau seperti beberapa riset yang kita lakukan juga, itu ya sekitar 58% sampai 60% penyakit-penyakit itu sebetulnya terkait dengan polusi udara gitu. Kaitannya dengan tadi ya, semakin banyak kendaraan listrik, maka emisi atau pencemar-pencemar atau polutan yang ada di udara itu akan mulai berkurang. Jadi seperti bahan bakar sekarang itu ketika digunakan oleh kendaraan bermotor itu kan mengemisikan macam-macam tuh. Ada hidrokarbon, ada sulfur, ada NO2, ada CO ya kalau pembakaran tidak sempurna. Termasuk CO2 itu yang kemudian menjadi gas rumah kaca ya. Bayangkan berapa ton emisi yang dapat dikurangi dengan memasifkan kendaraan listrik. Bila dari satu kendaraan berbahan bakar fosil yang berjalan sepanjang 19.000 km menghasilkan 4.100 kg emisi CO2, sedangkan kendaraan listrik berteknologi energi baru terbarukan yang menempuh jarak 19.000 km tidak menghasilkan emisi sedikit pun. Begitupun halnya jika dihitung dari segi rupiah. Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah menggelontorkan 297,2 triliun rupiah atas nilai subsidi dan kompensasi BBM selama tahun 2022.
Belum lagi pemenuhan konsumsi bahan bakar fosil yang berjumlah sebesar 75,1 juta kiloliter per tahun. Mau tidak mau, 36%-nya dipenuhi dari impor. Itu berarti sama dengan membebani neraca perdagangan nasional. Kalau saja 1 liter dikonsumsi oleh satu kendaraan sepeda motor yang jumlahnya saat ini waktu tahun 2020 sekitar 120 juta berarti kalau semua jalan ada 120 juta liter per hari dikalikan sekitar Rp6.000 dan itu harus betul-betul dibayar karena itu adalah disubsidi selain barang itu juga barang impor. Jadi ini betul-betul sangat membebani. Belum kendaraan roda 4. Ya. Tapi itu hanya untuk Pertalite ya. Untuk Pertalite makanya subsidi lebih berat kepada kendaraan roda 2 karena memang hampir barangkali 99% menggunakan Pertalite. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengungkapkan suburnya kendaraan listrik di Republik ini sedianya dapat menumbuhkan industri-industri baru yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negeri bila ditunjang dengan regulasi yang matang dan kesiapan infrastruktur. Kalau kita bisa mengembangkan industri pengembangan atau rantai pasok dari kendaraan listrik itu di dalam negeri, tentu meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, kan kita membangun industri itu di dalam negeri sehingga tumbuh sebuah industri baru yang merupakan bagian dari rantai pasok kendaraan listrik itu, ya, mulai dari baterainya ataukah bengkelnya, ya, ataukah hal-hal yang lain yang menunjang itu seperti yang tadi saya sampaikan, tempat untuk pengisian dan penggantian baterai, ya, itu kan ada usaha-usaha baru yang tumbuh dan itu sesungguhnya bisa dikelola oleh UMKM. Tak hanya komitmen, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah regulasi pendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. Tak mau menjadi penonton saja, di era elektrifikasi ini, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik yang sedianya dapat mewujudkan ekosistem hijau yang lebih tertata. Komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik di tanah air telah dibuktikan dengan berbagai cara. Yang paling menyita perhatian dunia adalah aturan tegas pemerintah dalam melarang ekspor biji nikel hingga bahan baku mineral lain dalam beberapa waktu kemarin. Selain untuk menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri, langkah itu pun menjadi upaya serius dari pemerintah untuk membangun industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Karenanya agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap, maka menjadi kesempatan bagi Merah Putih untuk membuat negara lain memiliki ketergantungan dengan menciptakan ekosistem mobil listrik dan baterai kendaraan listrik EV sebagaimana inisiasi pemerintah dalam merealisasikan Indonesia sebagai produsen baterai kendaraan listrik global melalui Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC sekarang sedang melakukan negosiasi dengan dua perusahaan di luar negeri yang akan membangun pabrik baterai dari hulu sampai hilir. Jadi dari kimia aktifnya dari nikel sampai dengan nikel sulfat, kemudian jadi prekursor, kemudian nanti menjadi sel dan menjadi packing, ya. Dan kita harapkan nanti pada tahun 2024 sudah terlihat sebuah pabrik, ya, di samping tentu perusahaan-perusahaan swasta yang juga saya sudah banyak mendengar mereka sedang bergerak untuk membangun
pengolahan nikel di sektor hulu. Mungkin mereka akan sampai ke prekursor, mudah-mudahan bisa juga sampai ke katoda dan sebagainya. Di bagian hilir, pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero yang tengah mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum SPBKLU. Hingga awal tahun 2023, PLN telah memiliki lebih dari 500 unit SPKLU dan 1.000 lebih SPBKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari target 31.000 SPKLU dan 670.000 SPBKLU pada 2030 mendatang. Untuk mencari stasiun pengisian terdekat, individu dapat mengeceknya melalui aplikasi PLN Mobile, begitupun untuk menukar baterai kendaraan roda 2 yang telah diisi penuh hingga proses transaksi pembayaran. PLN pun turut menyediakan layanan pemasangan home charging untuk memudahkan para pemilik mobil listrik mengisi daya dari rumah. Jadi bagi pembeli kendaraan roda 4 itu nanti bisa mendapatkan diskon untuk tambah daya, karena memang untuk home charging itu membutuhkan daya yang cukup besar, sehingga di situ pelanggan atau masyarakat dapat menambah daya dengan hanya membayar 150 saja, 150.000. Nah, sementara kalau dia normal itu mungkin hampir sekitar ada yang sekitar 7 juta, 8 juta, itu cukup bayar 150.000 itu untuk mobil. Itu kalau terpasang home charging kemudian tersambung ke platformnya home charging, itu dia akan mendapatkan diskon pemakaian 30% pada luar waktu beban puncak, yaitu pada jam 22 sampai dengan jam 5. Sama halnya dengan PLN Persero, PT Pertamina Patraniaga yang saat ini bersinergi dengan jasa transportasi online menyediakan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum yang disebut swapping station. Pertamina Patraniaga juga menyediakan tempat pengisian kendaraan listrik umum yang disebut charging station untuk kendaraan roda 4. Keduanya ditempatkan di SPBU yang mengusung Green Energy Station. Jadi yang SPBKLU ataupun SPKLU itu bagian dari GES. Konsep future yang kita usung ke dalam Green Energy Station. Apakah dari greennya atau ke future-nya, digitalnya, atau tadi memiliki high tire fuel. Nah, dari total Green Energy Station ada 300 lebih yang sudah kita siapkan dari seluruh jaringan SPB yang kita miliki, dan ada 21 SPBKLU-nya yang sudah kita siapkan. Mengapa kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan BBM? Asumsinya seperti ini. Jika masyarakat biasanya membutuhkan BBM 1 liter seharga Rp10.000 untuk 1 kali berkendara, maka apabila menggunakan kendaraan listrik dengan daya 1,2 kWh, masyarakat hanya dibebankan sekira Rp1.900 untuk 1 kali berkendara, atau dapat berhemat hingga Rp8.000 dibandingkan saat menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Kini bengkel konversi tersertifikasi pun telah hadir khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Masyarakat hanya tinggal mengirimkan kendaraan roda 2-nya ke bengkel konversi, maka hanya melalui beberapa tahap saja sepeda motor tersebut pun terdaftar resmi sebagai kendaraan listrik. Proses pengonversiannya pun tidaklah memakan waktu yang lama, seperti halnya di BRT Elektrik. Bengkel konversi di wilayah Bogor, Jawa Barat yang telah mengonversi puluhan roda 2 itu hanya membutuhkan waktu sekira 1 jam. Motor yang telah rampung dikonversi pun mendapat jaminan controller selama 2 tahun, garansi dinamo 1 tahun, dan garansi baterai selama 3 tahun.
karena kami tetap mempertahankan struktur motornya yang original atau motor bakar. Jadi konsumen akan merasakan sangat nyaman dibandingkan motor yang bukan konversi. Jadi getarannya hilang, akselerasinya sangat smooth, ya, kecepatannya relatif sama. Jadi feelingnya tidak ada yang kurang, tapi akan sangat super nyaman, nyaman sekali. Dan paling ingat adalah emisinya nggak ada ya Bu, sama bahan bakarnya sangat irit. Jadi ya dia akan merasakan saving biayanya itu hanya tinggal 20%-nya saja. Bantuan pemerintah pun digelontorkan demi meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas. Untuk memastikan penggunaan mobil listrik berkelanjutan, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang kiranya dapat menstimulus pertumbuhan kendaraan listrik. Berkaca dari negeri Gajah Putih Thailand yang menyokong penduduknya dengan insentif setara 80 juta rupiah untuk satu mobil listrik pada 2022 kemarin, juga negara Norwegia yang memberlakukan one-stop selling combustion engines atau berhenti menjual kendaraan berbahan bakar minyak, maka di Indonesia, bantuan subsidi pemerintah pun digelontorkan agar dapat menekan harga pembelian motor, mobil, dan bus listrik. Dengan inisiatif tersebutlah, maka setidaknya 10% dari penduduk Indonesia dapat beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan tersebut pada 2024 mendatang. Sehingga kita betul-betul memastikan bahwa yang kami berikan bantuan pemerintah terhadap belanja motor, mobil itu orang-orang yang memang kami anggap berhak, pertama, dan kedua tidak bisa dua kali belanja, ya, jadi tidak bisa satu orang yang sama dengan NIK yang sama dia belanja dua kali kemudian dia jual, tidak boleh. Ya, pakai sistem itu sudah kami siapkan. Percepatan pergeseran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB pun mendapat animo yang tinggi dari masyarakat. Terbukti dari padatnya antrian pemesanan kendaraan listrik sebagaimana yang disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat berada di pameran Indonesia International Motor Show 2023. Tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya ngantrinya ada yang setahun. Banyak ya Pak ya? Ngantrinya udah ada yang 2 bulan, ngantrinya ada yang 6 bulan, inden. Apalagi diberi insentif. Pameran yang dihadiri sekira 461.000 pengunjung itu pun mampu menembus total transaksi 5,3 triliun rupiah atau melebihi dari target yang ditetapkan. Cuma tahun ini peminatnya luar biasa, jadi kita sampai buka satu hall lengkap dengan area test ride, itu ada 14 brand motor listrik sudah ada hadir di sini. Tidak mau melewatkan kesempatan terhadap tingginya minat masyarakat akan kendaraan listrik, industri otomotif dalam negeri PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA berupaya memenuhi pasar domestik. Perusahaan BUMN yang merupakan produsen dari motor listrik Gesits itu tercatat telah menjual lebih dari 2.000 motor listrik jenis G1 sepanjang 2022. Untuk mempermudah pemenuhan komponennya, mulai tahun 2023, WIMA berkolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan harapan dapat meningkatkan persentase komponen kendaraan buatan negeri khususnya dalam hal perakitan baterai menjadi 60% dari sebelumnya hanya 47%. Gairah transisi menuju kendaraan listrik pun turut dirasakan oleh salah satu produsen kendaraan listrik roda 4 di tanah air, Hyundai. Tingginya pemesanan atas merek mobil Ioniq 5-nya itu sebagai imbas dari subsidi yang diberikan pemerintah. Meski telah memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 40%, Hyundai malah ingin meningkatkan TKDN-nya menjadi 75% yang bakal didapat bila pabrik baterai dapat beroperasional di tahun 2024. Beberapa mobil listrikan yang pabrikan kita juga kan naiknya lumayan yang di Indonesia.
ditambah jadi insentif dari pemerintah. Itu yang menurut saya, sehingga kami pun bersiap untuk membuat produksi yang lebih dari 2022. Kita harus melakukan lokalisasi, sehingga contoh baterai kan kita memiliki di sini, biar cost-nya bisa kompetitif. Karena kalau mobil listrik itu, komponen terbesar daripada harganya, cost-nya adalah baterai. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada baterai kita udah buat di Indonesia, price-nya juga bisa turun. Bukan sekedar tren semata, sejumlah manfaat dari kendaraan listrik pun membuat para penggunanya kian masif. Seperti halnya yang dirasakan Fitra Eri, seorang pegiat otomotif sekaligus pemengaruh yang aktif berbagi konten lewat situs berbagi video YouTube tersebut, mendapatkan banyak kemudahan selama berkendara dengan mobil listrik dalam 2 tahun terakhir. Selain dapat melenggang bebas dari aturan ganjil genap, biaya pengisian energinya pun 90% lebih hemat dibandingkan BBM.